Bismillahirrahmanirrahim. Allahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang ghazul fikri atau perang pemikiran. Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya, nikmatnya, sehingga kita masih bertemu dengan matahari, masih bertemu dengan alam ini. Sesungguhnya kehidupan dunia ini sangatlah singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang ghazul fikri atau perang pemikiran. Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya, nikmatnya, sehingga kita masih bertemu dengan matahari, masih bertemu dengan alam ini. Sesungguhnya kehidupan dunia ini sangatlah singkat dan sangatlah merugi orang-orang yang tidak bisa menggunakan waktunya untuk kebaikan dalam kehidupan dunia ini. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa kita doakan saudara-saudara kita yang ada di New Zealand yang baru-baru ini dikabarkan sedang terjadi pembantaian kepada kaum muslimin. Kita mendoakan semoga mereka diberi kesabaran dan semoga lekas dicabut ujiannya sehingga damai kembali. Itulah yang dinamakan perang fisik atau perang askari. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di belahan dunia ini kaum muslimin banyak yang sedang menderita. Kita doakan semoga Allah mengangkat penderitaannya, menyembuhkan penyakit-penyakitnya, dan membukakan pintu-pintu langit serta memberikan keberkahan hidup bagi mereka semuanya. Jika kita menyadari bahwa perang ini sangat berbahaya karena merusak akhlak, menghancurkan fikrah, visi misi Islam, bahkan melarutkan kepribadian, dan pada akhirnya pemurtadan dan loyalitas kepada kaum kufar. Ghazul fikri telah melalui sejarah panjang. Perangan panjang tersebut memberi pelajaran bahwa ternyata kaum kufar telah mempunyai program dan merencanakan dengan sangat detail. Sebelum kita mengetahuinya, sebelum
mereka menguasai dan menduduki negeri-negeri Islam, mereka telah melakukan usaha-usaha sistematis untuk memuluskan jalan menuju penguasaan penuh seluruh aspek kehidupan muslimin. Usaha mereka yang nampak jelas itu, yang kita kenal adanya orientalisme, bahwa gerakan ilmiah yang berorientasi kebudayaan masyarakat timur, tujuannya mereka beragam. Ada yang murni untuk studi ketimuran, namun kebanyakan ditunggangi kepentingan politik imperialisme. Orientalisme dalam politik imperialisme adalah untuk mengetahui celah-celah dan kelemahan masyarakat timur. Yang keduanya adanya usaha kristenisasi. Usaha mengkristenkan kaum muslimin dengan menggunakan berbagai cara, terutama menambah celah dan menutup kelemahan kaum muslimin dengan kepentingan mereka. Yang selanjutnya adalah memutuskan hubungan wilayah-wilayah negara Islam dengan membaginya menjadi negara-negara kecil. Maka kaum kufar sangat semangat untuk menumbuhkan benih permusuhan di antara negeri-negeri Islam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh di luar pemikiran kita, mereka itu sangat-sangat menjadikan program orientalisme, kristenisasi, ateisme, nasionalisme, dan westernisasi sebagai suatu program yang sangat mereka dukung untuk melancarkan usaha-usaha mereka melakukan penetrasi yang kasar dan berani. Maka masuklah program-program itu ke dalam dunia pendidikan, di mana dunia pendidikan sekarang tidak melahirkan lagi generasi-generasi yang hebat, tapi melahirkan generasi-generasi yang biasa-biasa saja. Mulai dari kurikulum hingga pemaksaan jabatan struktural dan strategis bagi orang-orang mereka. Bahkan pers juga mereka manfaatkan dengan menunggang kendaraan yang sudah ada, menerbitkan brosur, koran, majalah, dan tabloid di samping radio, televisi. Bahkan mereka berhasil melakukan penetrasi ke lembaga-lembaga legislatif sehingga hukum dan perundang-undangan sesuai dengan keinginan mereka. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, "Walan tardu ankal yahud wal nasoro hatta tattabi'a millatahum." Dan mereka orang-orang Yahudi tidak akan rela hingga kalian mengikuti mereka, hatta tattabi'a millatahum, sehingga mengikuti kebudayaan, kebiasaan mereka. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Begitulah sesungguhnya harus kita sadari bahwa setiap kita sedang berada dalam kancah peperangan, yaitu perang pemikiran, perang konsep, perang ide, bahkan perang ekonomi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika demikian kenyataannya, maka kita tidak boleh lengah sedikit pun. Tidak boleh berleha-leha, karena sesungguhnya jika kita berleha-leha, maka kita akan mudah sekali
dirobohkan oleh mereka. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa sedih, merasa tidak daya menghadapi kekuatan orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, orang-orang Nasrani, dan orang-orang munafik. A'addul Islam al-adhiyun, orang-orang ateis yang tidak mengaku adanya Tuhan. Orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, dan an-nasara dan al-munafikun. Dan mereka semua adalah al-mustakbirun, orang-orang yang sombong. Nah ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, ada beberapa wasilah di dalam perang Ghazwul Fikri. Yang pertama adalah mereka menggunakan pers atau al-i'lan. Yang kedua menggunakan lembaga pendidikan. Yang ketiga menggunakan penerbitan. Yang keempat hiburan. Yang kelima klub, olahraga, dan LSM. Nah, semuanya itu mereka lakukan dari seluruh segi untuk menghancurkan sendi-sendi kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Betapapun beda ideologi, nama, wadah, dan kepentingan mereka, musuh-musuh Islam yang terdiri dari kaum ateis, Yahudi, Nasrani, dan munafik, mereka bersatu untuk menghancurkan Islam. Nah ini. Untuk sementara waktu mereka dapat melupakan permusuhan dan konflik horizontal yang terjadi di antara mereka, dan dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar dan menghadapi musuh yang lebih besar. Al-Quran menyebutkan mereka sebagai golongan sekutu dengan kesombongan dan keangkuhan sebagai karakteristiknya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah telah melindungi kita semuanya dari segala macam makar mereka. Wa makarallah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sekalipun mereka membuat makar, tapi makar Allah jauh lebih baik. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mencintai, mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menjadi rahmatan lil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah kesadaran kita bahwa kita ini hidup di dunia ini sejatinya adalah sedang berada di kancah peperangan. Baik peperangan melawan diri sendiri maupun peperangan melawan nafsu sendiri maupun peperangan melawan musuh-musuh yang mereka musuh kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita menjadi orang-orang yang terus bertawakal dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga apapun yang kita alami, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang indah kecuali kata yang mengandung tauhid kalimat Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad, kami bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhan kami dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikumpulkan pada orang-orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin promosi ya, yang mau beli penutup atau
cover motor, bisa hubungin saya. Cover motor ya, buat menutupin motor supaya nggak kena hujan atau supaya tidak kena panas, bisa menghubungin saya ya. Harganya cukup lumayan, bahannya cukup bagus ya. 150 sudah cover motor, Anda bisa mendapatkannya. Anti hujan, silahkan yang berminat dirobek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi yang berminat silahkan isi nama atau langsung hubungin saya saja langsung ya. Oke.